Sebagai seorang yang menggantungkan hidup menjadi seorang website developer atau blogger, tentu saja permasalahan utama yang sering saya dapatkan itu adalah di pengeluaran untuk server websitenya sendiri. Jujur saja, di 2 tahun awal ketika saya memulai perjalanan saya di dunia web developer atau blogger ini, saya sangat kesulitan sekali untuk mengambil profit karena cost atau pengeluaran untuk server websitenya sendiri itu sangat besar. Dan ditambah lagi, semua website yang saya gunakan itu menggunakan CMS WordPress. Dan tentu saja kalau misalkan kita menggunakan WordPress, bahasa pemrograman yang kita gunakan itu bahasa pemrograman PHP. Dan kalau misalkan teman-teman mengikuti pengembangan teknologi pada saat ini, bahasa pemrograman PHP itu dibully oleh sebagian programmer. Alasannya karena bahasa pemrograman PHP itu lemot, boros resource, dan tentu saja susah untuk di-scaling karena bahasa pemrograman PHP sendiri itu tidak bisa di-scaling secara vertikal ya, jadi harus secara horizontal seperti itu. Nah, maka dari itu selama beberapa tahun terakhir saya terus menggali pengetahuan saya untuk menunjang perjalanan saya menjadi seorang website developer. Saya belajar optimasi WordPress, saya belajar caching, saya belajar DevOps, security, dan yang lainnya. Dan alhasil saya bisa mengambil profit dari pendapatan website saya. Dan jujur untuk belajar hal yang seperti itu ya bisa dibilang susah ya teman-teman. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, pada saat ini ada yang namanya Franken PHP. Dan memang Franken PHP ini digadang-gadang adalah tambahan nyawa untuk bahasa pemrograman PHP. Karena memang ketika teman-teman menggunakan Franken PHP, website teman-teman akan lebih cepat dan tentunya bisa meminimalisir resource untuk server website teman-teman. Sehingga teman-teman tidak perlu mengeluarkan budget yang lebih besar supaya website teman-teman itu bisa menjadi lebih cepat. Sekarang kita akan pelajari lebih jauh mengenai Franken PHP ini. Nah, sebetulnya Franken PHP ini apa sih? Franken PHP ini adalah compiler atau bukan compiler ya, tapi runtime untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP. Sederhananya, ketika teman-teman memiliki script bahasa pemrograman PHP, tentunya script tersebut tidak akan bisa berjalan kan? Teman-teman harus menginstal PHP di mesin atau di server website teman-teman agar script tersebut bisa berjalan. Nah, pada saat ini sebagian besar orang hanya mengenal runtime untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP ini adalah runtime dari official PHP-nya sendiri. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman menggali pengetahuan lebih dalam, untuk menjalankan script PHP ini, teman-teman tidak hanya bisa menggunakan runtime dari bawaan PHP-nya sendiri, tapi ada yang lain. Seperti pada saat ini ada yang namanya PHP RVM, Swooly, Roadrunner, dan juga yang terbaru itu adalah Franken PHP. Nah, sebetulnya yang paling cepat dan yang paling minim resource dari semua runtime PHP itu adalah Swooly. Hanya saja ketika teman-teman menggunakan Swooly, teman-teman harus merubah kode dari PHP-nya. Karena memang paradigma dari runtime Swooly ini berbeda dengan runtime PHP pada umumnya ya. Kalau di Swooly itu sifatnya asinkronus dan non-blocking, sehingga teman-teman harus merestruktur kembali kode dari bahasa pemrograman PHP teman-teman ya, seperti itu. Nah, maka dari itu ada muncul runtime yang terbaru yaitu Franken PHP. Nah, pertanyaannya, kenapa Franken PHP ini bisa lebih cepat dan minim resource daripada runtime PHP pada umumnya? Karena memang Franken PHP ini dibuat dengan bahasa pemrograman Golang ya. Dan kalau misalkan teman-teman mengikuti teknologi pada saat ini, Golang ini sangat dipuji ya oleh semua programmer karena kecepatan dan efisiensi dari bahasa pemrograman ini ya. Maka dari itulah Franken PHP ini bisa lebih cepat daripada runtime PHP pada umumnya ya, seperti itu. Ditambah lagi ketika teman-teman menggunakan runtime Franken PHP ini, ada beberapa benefit yang teman-teman akan dapatkan ya. Yang pertama tentu saja auto SSL ya, auto SSL, lalu juga mendukung yang namanya WebSocket,
lalu juga instalasinya yang lebih gampang, dan yang lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung aja masuk di website resminya Franken PHP, teman-teman bisa baca-baca di sana ya. Jadi simpelnya ketika teman-teman menggunakan Franken PHP, speed website teman-teman itu bisa lebih cepat dan juga akan lebih efisien memakan resource dari server website teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang gimana kalau misalkan kita langsung aja praktek cara install Franken PHP di VPS. Oke, kita akan langsung aja mulai cara penginstalan Franken PHP di VPS. Tapi sebelum itu, sebetulnya ketika teman-teman ingin menginstal Franken PHP, teman-teman bisa menginstalnya di dua metode. Yang pertama, tentunya teman-teman bisa install Franken PHP di VPS-nya langsung, atau teman-teman bisa install di Docker. Nah, Docker itu apa sih? Docker itu seperti kamar ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sebuah VPS, teman-teman install Docker, di VPS tersebut itu ada kamar-kamarnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menginstal runtime berbeda gitu kan, teman-teman tidak perlu install ulang si VPS-nya. Teman-teman bisa buat Docker aja, buat Docker lagi gitu kan. Lalu teman-teman install runtime PHP yang lainnya ya. Dan juga teman-teman bisa install bahasa pemrograman yang lain tanpa bentrok. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman menggunakan Docker, ini bisa lebih leluasa lah atau bisa lebih fleksibel. Hanya saja ketika teman-teman menggunakan Docker, Docker tersebut itu bisa membebani si server websitenya sendiri. Ya, berhubung kita akan mengutamakan speed dan juga efisiensi, jadi saya akan install Franken PHP-nya langsung di VPS ya. Nah, sekarang saya akan buat dulu si VPS-nya. Di sini saya akan menggunakan Voltron ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan provider yang lain, ya sama aja ya, asalkan teman-teman menggunakan OS yang sama. Kalau misalkan teman-teman ingin 100% sama gitu ya. Di sini saya akan deploy dulu si VPS-nya ya. Saya akan pilih yang share CPU aja. Dan saya akan pilih yang ini ya, yang $5. Dan supaya lebih cepat, saya akan install di data center yang Singapura ya. Selanjutnya di sini teman-teman harus menginstal OS Ubuntu versi 24 ya. Nah, ini Ubuntu 24. Silakan teman-teman samakan aja kalau teman-teman ingin sama persis dengan tutorial pada video ini ya. Oke, di sini saya akan langsung aja deploy. Dan sambil menunggu, di sini saya akan jelaskan dulu untuk cara mengkoneksi VPS ya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ingin mengkoneksikan VPS dengan komputer teman-teman, artinya kan teman-teman harus mengoneksikannya melalui SSH ya. Dan cara mengkoneksikan SSH teman-teman bisa menggunakan CMD ya. Hanya saja di sini supaya teman-teman lebih familiar lah, saya akan menggunakan Bitwise. Silakan teman-teman download aja aplikasi Bitwise-nya ya. Kenapa saya menggunakan Bitwise? Karena nanti kan kita akan sharing file ya, sharing file ke VPS. Kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan CMD saja, itu kan sulit ya untuk bertukar filenya ya. Jadi saya akan menggunakan Bitwise. Di Bitwise ini teman-teman bisa langsung koneksi SFTP ke servernya langsung ya. Jadi tidak ribet ya. Oke, di sini kita cek dulu si VPS-nya. Oh, ini udah running ya. Saya akan langsung aja ambil si IP address-nya. Dan juga teman-teman silakan buka dulu aplikasi Bitwise-nya ya. Ini Bitwise-nya. Lalu di sini saya akan copy si IP-nya. Oke. Lalu untuk port di sini sama ya, 22, dan untuk username biasanya sama juga root, dan untuk password di sini saya akan paste di sini. Oke, kita login dulu. Save. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Sekarang saya akan langsung koneksi SSH ke servernya. Oke, kita klik aja yang terminal konsol. Nah, di sini sebetulnya teman-teman sudah terkoneksi dengan VPS melalui SSH ya. Nah, di sini saya biasanya ganti dulu password bawaannya. Saya akan ganti dulu passwordnya. Caranya teman-teman bisa langsung aja ketik passwd ya, passwd. Dan silakan teman-teman masukkan password yang baru. Oke. Salah. Oke, password sudah diganti. Nah, selanjutnya teman-teman update dulu library dari si VPS-nya ya. Untuk cara update bisa teman-teman ketik di sini sudo apt update dan sudo apt upgrade dan tambahkan -y.
Oke. Dan kalau misalkan teman-teman kesulitan atau malas ngetik-ngetiknya, nanti saya akan sertakan juga skrip-skrip untuk menginstal FrankenPHP ini di blog Pria Masa Depan. Silakan teman-teman kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Dan pada studi kasus kali ini saya akan coba menginstal WordPress ya. Menginstal WordPress dengan menggunakan FrankenPHP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin migrasi dari hosting ke VVS itu bisa lebih lebih familiar lah. Oke, di sini update-nya sudah selesai. Kita akan langsung install FrankenPHP-nya. Cara install FrankenPHP sebetulnya di sini juga sudah disediakan ya, teman-teman bisa langsung aja copy nih dari si URL, kita copy. Oke, kita copy lalu kita akan paste ke terminal si Bitwise-nya. Untuk cara paste-nya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung aja klik kanan dan otomatis script-nya sudah masuk. Di sini saya akan langsung aja enter. Nah, ini untuk download FrankenPHP-nya sudah sukses ya. Selanjutnya kita akan pindahkan FrankenPHP-nya ke direktori user lokal dan bin. Ya, kita akan pindahkan dulu. Supaya apa? Supaya FrankenPHP ini bisa diakses dimanapun ya. Kita akan paste lagi di sini. Oke, sudah selesai. Sekarang tugas teman-teman itu membuat dulu folder untuk menyimpan script websitenya ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa buka dulu Bitwise-nya. Di sini teman-teman masuk di SFTP ya. Di sini teman-teman sudah masuk di file manager si PPS teman-teman ya. Saran saya teman-teman simpan script websitenya di directory home ya. Di directory home. Nah, ini home. Selanjutnya di sini teman-teman buat dulu folder baru ya. Kita klik kanan lalu create folder. Nah, ini namanya biasakan namanya www ya. Oke, di dalam www. Nah, di sini kita akan langsung install si WordPress-nya ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa download dulu file WordPress-nya ya. File WordPress-nya di sini ya. Download lalu teman-teman upload ulang ke VVS-nya ya. Hanya saja di sini saya ingin memberikan best way-nya ya. Jadi kita akan downloadnya langsung melalui VVS. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung aja copy si direktori penyimpanan website teman-teman ya. Kita copy dulu. Lalu teman-teman masuk di direktori ini ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman masuk di terminal atau di SSH-nya ya. Ketik di sini cd, lalu kita akan masuk di direktori mana gitu kan. Kita akan paste di sini, lalu kita akan enter. Nah, otomatis teman-teman sudah masuk di direktori ini ya. Selanjutnya kita akan download WordPress-nya langsung melalui server ya. Caranya gimana? Caranya silakan teman-teman copy dulu link download WordPress-nya ya. Ini link zip-nya, kita copy aja. Copy clean link, oke. Setelah itu kita akan perintah PPS untuk mendownloadnya langsung. Caranya gimana? Caranya ketik wget, lalu kita akan paste link dari downloader WordPress-nya. Kita akan enter, maka secara otomatis dia akan mendownload ya. Nah, kalau misalkan kita masuk lagi ke SSTP, di sini harusnya sudah ada file zip baru ya, namanya latest.zip. Kita akan coba refresh. Nah, sudah ya. Nah, hanya saja di sini masih dalam bentuk zip. Jadi kita perlu ekstrak dulu. Cara ekstraknya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk lagi di terminal, lalu teman-teman ketik unzip nama file yang teman-teman akan ekstrak, namanya latest.zip. Kita akan masukin latest.zip. Oke. Nah, kalau misalkan tidak seperti ini ya, tidak langsung terekstrak, berarti zip teman-teman itu belum terinstall di PPS teman-teman. Cara untuk installnya teman-teman silahkan ketik sudo apt install zip gitu kan ya. Itu kalau misalkan aplikasi zipnya belum terinstall di PPS teman-teman. Kalau sudah ya ini nggak perlu ya. Sekarang kita akan coba reload dulu. Di sini harusnya ada folder baru nih namanya WordPress. Nah, sudah ya. Ini kalau misalkan kita buka di dalamnya itu file-file dari si WordPress-nya ya. Hanya saja di sini kita akan rename dulu nama foldernya. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman menginstal multi domain di server yang sama, teman-teman tidak lagi kepusingan ya. Ini domain ini direktorinya di mana gitu kan. Domain ini direktorinya di mana, nggak bingung ya. Jadi teman-teman harus rename dulu. Di sini karena di tutorial kali ini kita akan menggunakan IP-nya langsung ya. Kita akan rename aja dengan localhost ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin menginstal domain kedua gitu, teman-teman tinggal buat lagi folder gitu kan. Folder misalkan domainnya galing.com misalkan. Nah, jadi nanti berbeda-beda ya si direktorinya ya.
Selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman buat dulu file caddy ya. Caddy itu apa sih? Caddy itu web server teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP pada umumnya itu kan biasanya pasangannya Apache atau Nginx ya. Atau juga kalau misalkan di cPanel itu namanya Lightspeed ya. Lightspeed dan juga ada Open Lightspeed. Nah kalau di FrankenPHP ini menggunakan caddy. Caddy itu adalah web server dari bahasa pemrograman Golang ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan buat dulu file konfigurasi untuk caddy-nya. Dan untuk file konfigurasi caddy, saran saya teman-teman buat lagi folder baru ya. Silakan teman-teman buka lagi di Bitfast-nya, lalu teman-teman klik lagi yang SFTP-nya ya. Kita buka lagi. Dan untuk file caddy, saya sarankan menyimpannya itu di folder etc ya, folder etc. Nah, folder etc, lalu di sini kita buat lagi folder caddy. Kita buat lagi di sini kita buat lagi folder caddy. Oke. Kita akan masuk ke folder caddy. Oh, ini salah lagi. Kita rename dulu caddy. Oke, kita masuk di folder caddy. Nah, di dalam folder caddy teman-teman bisa buat langsung file caddy. Kita buat lagi di sini create a file. Namanya caddy file. Jangan salah ya, huruf C-nya ini harus gede ya. Kita buka, enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi file caddy-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung aja klik kanan, lalu di sini kita edit. Nah, secara otomatis dia akan membuka Notepad atau Notepad++. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan script caddy-nya ya. Untuk script caddy nanti juga saya akan siapkan di blog Pria Masa Depan ya. Silakan teman-teman kunjungi aja dan samakan konfigurasinya ya. Kita akan copy dulu. Kita akan paste di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu beberapa hal ya supaya teman-teman bisa paham. Yang paling terpenting itu di sini ya, teman-teman. Ini ada .80 ya. .80 ini adalah untuk domainnya ya. Kenapa di sini saya masukin 80? Karena di sini kan kita akan tesnya langsung menggunakan IP ya. Jadi tanpa domain, jadi saya akan masukin port 80. Kalau misalkan di sini teman-teman menggunakan domain, teman-teman bisa masukin nama domain, misalkan galing.com gitu kan. Galing.com. Nah, secara otomatis nanti si caddy ini akan mengetahui oh domain galing.com konfigurasi untuk web servernya ini. Nah, di dalam ini Nah, seperti itu. Kita akan ganti dulu lah jadi 80. Nanti kita juga akan tes kalau misalkan kita menggunakan domain ya. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ini adalah TLS. Nah, TLS ini apa? TLS ini untuk HTTPS-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan HTTPS, teman-teman kan harus menginstal dulu sertifikatnya ya. Nah, cara untuk memasukkan sertifikatnya di sini, teman-teman. Ini teman-teman harus memasukkan TLS lalu patch file untuk file sertifikatnya. Nah, ini .srt, .crt, .crot dan ini untuk private key-nya ya. Nanti kita akan coba cara penginstalannya ya. Di sini saya akan komentari dulu. Cara komentarinya kita tekan aja, kita masukin aja hashtag di depannya ya. Jadi nanti baris ini tidak akan dibaca oleh si caddy-nya ya. Selanjutnya juga untuk static file teman-teman harus sesuaikan juga ini. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman hapus juga ini tidak bermasalah ya. Hanya saja di sini saya menyarankan untuk teman-teman memasukkan static filenya ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman menginstal plugin caching, file static ini tidak ikut tercache ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini ada root ya. Root ini apa? Root ini adalah menunjukkan website teman-teman atau domain ini disimpannya di mana. Nah, untuk domain ini port 80 saya akan simpan di folder ini. Ini adalah folder yang kita tadi buat ya. Kita tadi buat untuk WordPress-nya ya, yang ini ya, teman-teman tuh. Ya, seperti itu. Dan untuk yang ke bawahnya ini teman-teman silahkan sesuaikan aja. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ingin menginstal cache dengan dengan bahasa pemrograman Go, nanti konfigurasinya akan lebih banyak. Tidak hanya seperti ini ya. Hanya saja ini yang defaultnya. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya blok yang di atasnya juga ini teman-teman bisa sesuaikan juga. Kenapa? Karena sebetulnya di FrankenPHP itu ada dua mode teman-teman. Yang pertama itu mode default.
atau mode bawaannya gitu kan. Yang kedua itu mode worker. Yang paling cepat yang mana? Yang paling cepat itu adalah yang mode worker, teman-teman. Karena ketika teman-teman menggunakan mode worker, si Franken PHP ini akan menyimpan hasil request user gitu kan di RAM, sehingga akan lebih efisien memakan resource. Hanya saja untuk mode worker WordPress saya juga belum menemukan konfigurasi yang sesuai, jadi di sini saya komentari dulu supaya tidak aktif ya mode workernya ya. Nanti kalau misalkan saya sudah menemukan konfigurasi yang tepat untuk WordPress mode worker, nanti saya akan update di blog ya. Silakan teman-teman kepoin lagi blog Pria Masa Depan. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan save dulu. Kita akan save Ctrl S ya. Setelah itu kita akan coba jalankan si Franken PHP-nya. Cara untuk menjalankan Franken PHP-nya, teman-teman bisa masukin script Franken PHP run -c lalu nama atau directory dari KDE-nya. Ya, kita copy dulu lalu kita paste di sini. Jangan lupa masukin juga KDE filenya ya. KDE file. Oke, kita enter. Nah, ini sudah jalan. Artinya file KDE yang barusan kita buat itu tidak bermasalah. Hanya saja kalau misalkan kita langsung tes melalui browser, ini belum aktif teman-teman. Kenapa? Karena kita belum membuka firewall untuk port 80-nya ya. Jadi kita akan close dulu. Kita akan buka dulu firewall untuk port 80. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masukin sudo ufw allow port 80. Sekalian aja kita akan buka firewall untuk port SSL-nya ya. Kalau SSL itu biasanya 443. Dan juga kita akan buka dulu firewall untuk SSH-nya ya. Masukin 22. Oke, sekarang kita akan coba jalankan lagi Franken PHP-nya. Kita masukin lagi Franken PHP run -c lalu nama file KDE-nya. Folder KDE-nya. KDE file, enter. Nah, harusnya ketika kita akses IP-nya melalui browser, ini sudah aktif teman-teman. Kita coba ya. Oke, tunggu. Nah, ini sudah aktif teman-teman ya. Hanya saja di sini kan kita belum menginstal MySQL ya untuk database penyimpanan website WordPress-nya ya. Jadi kita akan install dulu MySQL di VPS ini. Kita akan close dulu, kita akan stop dulu Franken PHP-nya. Cara close-nya teman-teman bisa langsung aja tekan Ctrl C ya, seperti itu. Sekarang untuk menginstal MySQL, teman-teman bisa masukin script sudo apt install mysql -server. Enter. Di sini ada konfirmasi ya. Continue, kita akan tekan aja yes. Y ya, kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman, tapi ini belum diaktifasi. Kita akan aktifasi dulu si MySQL-nya. Caranya teman-teman bisa langsung aja ketik sudo mysql _secure _installation. Oke, enter. Di sini ada konfirmasi lagi ya. Kita langsung aja tekan Y, enter. Dan ini konfirmasi untuk password ya, teman-teman bisa langsung aja masukin nomor 2 ya supaya strong. Lalu untuk remove anonymous kita akan ketik aja Y, enter lagi. Disable root login kita Y lagi. Dan ini remove test database kita Y lagi. Kita ketik lagi Y untuk privilege table. Ya, sudah sukses ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ketik di sini MySQL, ini sudah masuk ke MySQL. Ya, kita akan close dulu. Kita akan exit dulu ya, keluar dari MySQL-nya. Sekarang kita akan buat database untuk penyimpanan si WordPress ini ya. Untuk pembuatan database, teman-teman masuk dulu ke MySQL ya, MySQL. Lalu teman-teman masukin -u. Ini -u itu user ya. Untuk user bawaan MySQL itu root ya. Lalu di sini -p. P itu password ya, kita enter. Dan untuk di sini karena tadi kita tidak menyeting password untuk rootnya, kita tekan aja enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di MySQL dengan akses login yang root. Kita akan buat dulu database ya. Kita akan buat dulu database. Untuk membuat database, teman-teman bisa masukin script seperti ini ya. Create database test.wp default karakter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada database test
tes WP. Nah, ini nama database teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan dengan nama database yang ingin buat. Di sini karena hanya sebatas tes, jadi saya buat nama database-nya itu tes WP. Ya, kita akan enter. Selanjutnya di sini teman-teman harus membuat dulu user untuk mengakses database yang barusan kita buat ya. Di sini untuk membuat user, teman-teman bisa masukin juga script create user. Nah, create user tes WP. Tes WP ini adalah untuk nama usernya ya. Tadi kan nama database ya. Ini nama user. Nah, selanjutnya juga yang perlu diperhatikan di sini ada by kutip @sokpoho. Nah, ini adalah password ya, password dari user tes WP. Ya, silakan teman-teman sesuaikan dengan password yang teman-teman akan buat. Karena di sini hanya sebatas tes, jadi saya buat Sokpoho aja. Kita akan enter. Sudah, sekarang kita akan izinkan user tes WP mengakses database yang tes WP. Ya, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masukin script grant all ya, grant all on tes WP. Tes WP ini nama user to tes WP. Tes WP ini adalah nama database-nya. Silakan sesuaikan dengan nama user dan nama database teman-teman. Saran saya sih nama user dan nama database itu disamakan ya supaya tidak pusing ketika teman-teman menyeting akses di database-nya ya. Jadi samakan aja ya. Kalau database-nya tes WP, usernya juga namanya tes WP. Oke, udah sekarang kita akan enter. Selanjutnya kita akan plus privilege ya. Kita masukin script plus privilege. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat apakah database-nya sudah kita buat. Kita akan ketik show databases tanda titik koma. Nah, sudah ya, di sini sudah ada database tes WP ya, seperti itu. Sekarang kita akan keluar dari MySQL-nya. Kita tekan aja atau masukin exit. Oke. Sudah ya, sekarang kita sudah masuk di root lagi. Selanjutnya kita akan coba koneksikan WordPress ini ke database ya. Hanya saja di sini kan Franken PHP-nya tadi mati ya. Kita akan coba jalankan ulang. Kita masukin aja Franken PHP run -c nama dari caddy-nya ya, nama file caddy. Oke, kita copy, kita masukin di sini caddy file. Oke, kita enter. Nah, kita coba akses lagi. Kita akan reload lagi. Nah, di sini kita akan langsung aja continue. Kita akan klik let's go. Nah, di sini kita setting nama database dan usernya ya. Tadi nama database-nya tes WP ya, dan username juga tes WP. Dan untuk password tadi kan kita membuat passwordnya yang @sokpoho ya. Nah, ini ya. Silakan teman-teman masukin aja password yang teman-teman buat di user database-nya ya. Oke. Selanjutnya untuk database host, teman-teman silahkan ganti menjadi 127.0.0.1. Kita akan langsung submit. Nah, ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Artinya WordPress teman-teman sudah terkoneksi dengan database-nya. Kita akan langsung aja run installation. Oke. Langsung kita akan buat username-nya admin aja lah. Dan untuk password kita akan samakan ya passwordnya dengan password database-nya. Harusnya beda ya teman-teman. Tapi ini karena hanya sebatas tes, jadi ya gak apa-apa lah sama pun. Untuk email, silakan teman-teman masukkan email aktif teman-teman ya. Selanjutnya kita akan install WordPress. Oke, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, sekarang sudah sukses ya teman-teman. Teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress dengan menggunakan Franken PHP ya tuh. Kita akan coba klik satu blog ya. Ini postingannya ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba login ke dashboard WordPress-nya. Kita akan login ya ke dashboard WordPress. Oke. Nah, sudah ya. Teman-teman sudah masuk di admin dashboard WordPress-nya. Dan by the way, di sini WordPress-nya menggunakan versi terbaru dan juga Franken PHP terbaru ya. Artinya performanya akan lebih cepat lah dibanding dengan versi yang sebelumnya ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba ganti permaling dari si WordPress-nya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini permalingnya nggak enak ya. Ini jelek lah untuk SEO karena ada tahun, bulan, dan tanggalnya. Kita akan ganti langsung di WordPress-nya. Kita akan setting, lalu masuk di permaling. Oke, kita akan ganti ke post name supaya SEO-nya lebih pas gitu kan. Kita akan langsung aja save. Sebetulnya teman-teman sudah berhasil menginstal Franken PHP
dan MySQL ya. Artinya ini sudah bisa bekerja dengan baik. Hanya saja kalau misalkan server ini kita reboot atau terjadi maintenance di providernya, si Franken PHP ini tidak akan aktif secara otomatis teman-teman ya. Kalau misalkan kita stop pun di sini ya, kita akan stop Franken PHP-nya. Kita coba akses lagi si websitenya. Ini sudah tidak bisa diakses teman-teman. Kenapa? Karena Franken PHP-nya mati ya, web servernya mati ini. Jadi solusinya gimana supaya walaupun terjadi maintenance atau reboot atau restart di VPS-nya, Franken PHP tetap aktif, teman-teman harus membuat dulu service untuk Franken PHP-nya ya. Cara membuat service-nya gimana? Caranya teman-teman buat file yang namanya frankenphp.service. Buatnya di mana? Buatnya di folder etc ya, di folder etc ini ya, etc. Nah, di sini lalu teman-teman masuk di sistem D. Tapi ribet lah, di sini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kalau misalkan teman-teman membuat file langsung melalui terminal ya. Teman-teman bisa masukin script nano ya, nano, lalu di sini folder atau file yang teman-teman akan buat. Kita akan buat konfigurasi untuk service-nya. Ini di sini ya, di folder etc sistem D, sistem frankenphp.service. Kita akan enter. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan script untuk service-nya. Untuk script service-nya, teman-teman bisa langsung aja copy di blog pria masa depan ya. Teman-teman langsung aja copy dan masukkan ke sini. Kita akan langsung aja copy dan kita akan paste di sini. Cara paste-nya gimana? Tekan aja klik kanan, lalu di sini kita akan save. Cara save-nya teman-teman bisa langsung aja Ctrl X, lalu ketik atau tekan yes. Lalu kita enter. Nah, oke. Teman-teman sudah berhasil membuat file Franken PHP. Kita coba cek deh. Kita coba cek di file manager ya. Kita akan paste di sini. Nah, sudah ya, frankenphp.service ya. Tapi di sini service-nya belum aktif teman-teman. Belum diaktifkan ke daemon si VPS-nya ya. Daemon itu apa? Daemon itu kalau di Windows itu startup lah, startup aplikasi ya. Seperti itulah. Cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkannya teman-teman masukin script sudo systemctl daemon. Ya, supaya gampang, teman-teman bisa langsung aja copy scriptnya di blog pria masa depan, kita copy, lalu kita akan paste di sini ya. Kita akan reload dulu si daemonnya, lalu kita akan aktifkan Franken PHP. Kita copy, lalu kita akan paste. Oke, selanjutnya kita akan coba cek dulu apakah statusnya sudah aktif. Kita masukin lagi script sudo ctm status Franken PHP. Kita enter. Nah, ini sudah aktif teman-teman. Saran saya teman-teman restart dulu service-nya ya. Cara restartnya silakan teman-teman ganti yang status ini ke restart. Kita enter. Nah, kita akan cek dulu statusnya. Nah, ini sudah aktif ya, sudah hijau. Jadi walaupun nanti terjadi restart atau terjadi reboot ya, kita akan reboot nih. Franken PHP teman-teman akan aktif secara otomatis ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ribet ya masuk ke VPS teman-teman ya kalau misalkan terjadi maintenance ataupun terjadi crash di VPS teman-teman ya. Karena kita sudah membuat service untuk Franken PHP-nya ya. Kita tunggu VPS-nya nge-reach ya. Ini masih mati ya, VPS-nya masih reboot. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita lihat di sini sudah aktif lagi ya si VPS-nya. Kita coba buka lagi terminal. Kita cek text manager di VPS kita ya. Cara melihat text manager gimana? Teman-teman bisa masukin htop. Nah, ini adalah text manager di si Ubuntu ya. Sebetulnya di sini teman-teman bisa kelihatan nih apa yang aktif gitu, aplikasi apa yang aktif tuh ya. Ini Franken PHP sudah run ya kayaknya. Kita coba cek lagi si Franken PHP-nya ya. Kita coba reload di sini. Sebaiknya kita buka lagi di sinilah. Oke. Nah, ini sudah aktif lagi teman-teman tuh ya. Tadi kan kita tidak mengaktifkan Franken PHP-nya ya. Kita hanya reboot dan kita akses si text manager si Ubuntu-nya. Tapi Franken PHP tetap aktif teman-teman tuh ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan arahkan domain ke Franken PHP ini atau ke VPS ini ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus edit dulu KD-nya ya. Kita buka lagi file KD-nya tadi, KD di etc KD file. Kita edit dulu ya, kita edit. Oke, di sini PR kita akan ganti domainnya. Ini kan masih menggunakan IP ya, port 80. Kita akan ganti langsung domainnya.
Tapi sebelum itu silakan teman-teman setting dulu si domainnya ya. Di sini saya sudah siapkan nama domainnya yang ini ya, trackinggaling.shop. Sebetulnya ini domain untuk software tracker saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita akan pakai dulu karena hanya sebatas tes. Nah, kalau di Cloudflare teman-teman silakan buat di sini record baru. Tipenya A, lalu di sini kita masukin add, lalu kita akan paste IP domainnya. Kita akan copy, kita akan paste di sini. Oke. Selanjutnya untuk SSL, teman-teman bisa setting dulu ke fleksibel ya. Karena di sini kita akan tes dulu kalau misalkan kita tidak menggunakan SSL dari si Cloudflare ya. Nah, harusnya ketika kita masuk di domain ini, domain trackinggaling.shop ya, coba kita tes. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman tuh ya. Ini sudah terkoneksi. Tapi sebetulnya teman-teman harus setting dulu si nama domain di WordPress-nya. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus masuk dulu di WP admin ya. Oke, kita login lagi ke admin. Oke, di sini di setting teman-teman ganti nama domainnya. Tadi kan nama domainnya yang IP ini ya. Kita akan ganti ke yang domain trackinggaling.shop. Oke. Kita akan pakai langsung HTTPS ya. Kita akan save. Otomatis IP-nya teman-teman akan mati. Sekarang kita akan coba langsung masuk di domainnya ya. Tuh, kalau di domain ini aktif teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Dan untuk update lebih jauh mengenai Franken PHP, teman-teman bisa langsung aja kepoin blog Pria Masa Depan. Linknya saya simpan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.